Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Technopreneurship. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aspek legal usaha dan juga produk. Nah, jika kita berbicara tentang legal, itu artinya adalah kesesuaian sesuatu dengan hukum ataupun peraturan yang berlaku. Jadi, secanggih apapun usaha yang kalian buat, secanggih apapun produk yang kalian hasilkan, jika aspek legal ini kalian abaikan, maka suatu saat akan menjadi bumerang. Jadi akan merugikan diri kalian sendiri. Jadi mari kita bahas mulai dari dasarnya dan juga peraturan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai pedoman jika kita ingin melegalkan usaha kita. Oke. Nah, jadi aspek legal dalam usaha itu merupakan semua ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur mulai dari pendirian, operasional, pengelolaan, dan pembubaran suatu usaha. Ingat ya, jadi mulai dari pendirian sampai pembubaran. Jadi bukan hanya sampai usaha itu berjalan saja, tapi sampai usaha tersebut eh, bubar, ya perusahaannya bubar, itu ada aturan yang mengatur. Tujuannya apa? Yang pertama itu menjamin legalitas usaha di mata hukum. Yang kedua, melindungi pemilik usaha dari potensi sengketa hukum. Kemudian memperoleh kepercayaan dari investor, mitra, dan konsumen. Jadi, jika kita berbicara angka yang tinggi, ya pastinya investor pun akan melihat apakah usaha ini legal, peraturannya ini sudah sejauh mana mengikuti peraturan yang berlaku. Karena mereka juga tidak ingin rugi. Kemudian juga konsumen. Ini jelas lah, kalau konsumen lihat perusahaan aja tidak mengatur usaha apa ya, legalitas usahanya, berarti kan ada sesuatu nih. Jangan sampai sesuatu itu ternyata bisa merugikan si konsumen ke depannya. Jadi kalau sudah legal, pasti konsumen pun semakin percaya. Mempermudah akses terhadap pembiayaan. Memang ketika melakukan legalitas usaha kita itu ada berbagai biaya yang dikeluarkan. Tapi lebih baik banyak keluar uang di awal daripada setelah berjalan jauh baru nanti terkena apa ya, denda atau biaya yang bisa ukurannya itu berkali-kali lipat. Dia menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis. Nah, ini juga buat ini ya, branding dari usaha yang dibuat oleh seseorang. Jika mereka legal, berarti mereka patuh hukum dan juga memiliki etika berbisnis. Kemudian kita review dulu ya, badan usaha yang diakui di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, jadi tentunya hukum ataupun peraturan yang dipakai di pembelajaran ini melihat apa yang berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri badan usaha itu yang diakui itu ada BUMS atau dan juga BUMN. Nah, badan usaha sendiri itu adalah suatu wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau menjalankan kegiatan dengan maksud tertentu. Maksudnya itu apa? Bisa saja keuntungan, bisa juga pelayanan dan lainnya. Jika kita berbicara tentang keuntungan, maka itu lebih dekat atau lebih cocok terhadap badan usaha milik swasta atau BUMS. Jadi ya seperti namanya, jadi badan usaha ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta, baik itu perorangan ataupun kelompok, yang artinya tidak bukan berasal dari anggaran negara. Dan tentunya orientasinya ya adalah untuk mendapatkan untung. Sementara BUMN ini adalah yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bukan hanya untuk mencari laba, tentunya ya untung bisa juga dimanfaatkan nantinya ya untuk kepentingan negara. Tapi juga ada di sini BUMN ini bekerja untuk melayani kepentingan umum. Nah, jadi kalau misalkan kita mengartikan si badan usaha ini, bisa juga kita artikan sebagai kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan juga ekonomis melalui kegiatan produksi dan atau distribusi barang dan jasa.
Jadi bukan hanya barang saja, badan usaha juga bisa, mengelola suatu jasa. Lalu badan usaha milik swasta, ini kan tadi ya dijelaskan bahwa mulai dimiliki oleh perorangan atau kelompok dengan modal yang berasal dari swasta. Nah, untuk perusahaan jika pemiliknya itu satu orang, itu maka disebut sebagai PO atau perusahaan perseorangan. Kemudian jika ada satu perusahaan yang mana di situ ada persekutuan, yang satu sebagai pengelola usaha dan yang satu itu atau lebih itu penanam modal. Nah, maka itu adalah CV atau Commanditaire Vennootschap. Nah, yang ini, eee, perbedaannya dengan firma bahwa yang, eee, pengelola usahanya itu bertindak sebagai sekutu aktif, sementara penanam modal sebagai sekutu pasif. Jadi ada perbedaan tanggung jawab. Sementara untuk firma, nah ini persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan nama bersama dan tanggung jawab kolektif. Jadi tidak ada pembagian pengelola usaha dan penanam modal, semua mengelola usaha dan menanam modal untuk yang firma ini. Kemudian ada PT atau perseroan terbatas. Nah, ini juga salah satu, perusahaan yang sudah dilindungi oleh hukum, semuanya juga dilindungi hukum ya, tapi dengan modal yang terdiri dari saham. Nah, apa itu saham? Saham itu adalah kepemilikan seseorang atas perusahaan tersebut. Jadi, eee, pemiliknya itu bisa dibuktikan dengan sejumlah angka. Kita ada menanam saham atau kita menanam modal di suatu perusahaan itu berapa gitu, ini saham. Kemudian ada juga joint venture venture ketika, beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara menjadi suatu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Nah, ini bisa disebut sebagai joint venture dan ada koperasi, yaitu badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Nah, kemudian ada BUMN. Nah, BUMN ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada Persero dan ada Perum. Perusahaan perseroan yang berorientasi pada keuntungan dan Perum yang bukan hanya pada keuntungan tapi juga pelayanan. Contohnya untuk Perum, ya ini ya pelayanan itu ada Bulog atau Badan Urusan Logistik. Kemudian ada Damri, ada Peruri, ada juga Jasa Tirta. Kalau Damri ini kan untuk angkutan, Peruri ini untuk percetakan uang, kemudian Jasa Tirta ini untuk yang berkaitan dengan, perairan. Nah, jadi bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi juga mereka melayani kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Itu bisa dikategorikan sebagai Perum. Nah, untuk Persero, ya ini juga melayani masyarakat ya, tapi orientasi pada keuntungannya itu juga cukup tinggi. Contohnya apa? Pertamina, kemudian Bank Rakyat Indonesia, Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia. Nah, untuk Persero ini, beberapa Persero itu di belakang namanya itu ada TBK. Apa itu TBK? Itu artinya terbuka. Jadi perusahaan TBK ini ya ketika kepemilikan atau modal sahamnya itu dimiliki sudah oleh, banyak orang. Jadi ada syarat-syaratnya minimal ada sekian ratus orang yang punya modal sekian ratus miliar misalkan, akhirnya bisa dikategorikan sebagai perusahaan TBK. Kemudian kita berbicara tentang tahap dan syarat mendirikan usaha. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu jenis usaha dan badan usahanya apa. Apakah kalian ingin berjualan suatu produk, kalian ingin memberikan jasa, ingin membuat manufaktur atau lainnya. Kemudian usahanya seperti apa? Kalian mau sendiri berjalannya, kalian ingin berkelompok, tapi kalian sebagai pengelola dan yang lainnya hanya pemilik modal, atau kalian ingin menjadi firma di mana kalian itu sama-sama memiliki tanggung jawab dan mengelola bersama atau ingin PT, koperasi, dan lainnya itu tergantung dari diri kalian dan juga diskusi dengan teman-teman. Dan jangan lupa nama perusahaan.
Kemudian syarat administratif dan perizinan. Ini banyak ya. Ada SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Induk Berusaha atau NIB, dan juga ada izin-izin tertentu seperti izin lingkungan, izin kesehatan, izin produksi, tergantung sektor apa kalian mendirikan usaha. Kemudian juga untuk saat ini NIB itu bisa didaftarkan pada OSS atau Online Single Submission. Jadi nanti kalian mengisi formulir jenis usahanya apa, alamatnya di mana, namanya apa, dan lain-lain. Jika memang sudah direview oke, nanti kalian akan mendapatkan NIB. Kemudian menentukan modal usaha. Modalnya misalnya ya mau dari pribadi, dari investor, atau pinjaman bank, itu banyak ya. Ini sudah dibahas pada bab yang investor, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian kebutuhan dokumen untuk pendirian usaha, ya ini ada ya NIB, akta pendirian atau SK, Kemenkumham, NPWP, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha sektor tertentu, sertifikat halal, BPOM, dan lainnya. Nah, oh ya, dokumen-dokumen ini nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Cuma ini adalah umum, secara umum. Jadi mungkin nanti untuk beberapa usaha itu akan diminta dokumen lainnya. Kemudian dalam memberikan nama perusahaan itu juga berbeda ya. Ada untuk memberikan nama pada PT ataupun CV itu juga ada aturan-aturannya. Jadi tidak bisa asal. Nah, untuk yang PT kita bahas dulu pemberian nama untuk perusahaan eh, perseroan terbatas. Kemudian yang pertama itu nama perusahaan terdiri dari 3 kata. Contohnya PT Maju Jaya Bersama. Jadi nggak bisa bikin PT Maju, PT Jaya, atau PT Bersama, harus 3 kata. PT Maju Jaya Bersama. Nama tidak boleh sama atau mirip dengan perusahaan lain. Jadi bersifat itu harus unik secara nasional. Artinya ya hanya satu yang terdaftar di Indonesia untuk nama PT. Jadi nggak bisa sama. Nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, tidak boleh mengandung unsur-unsur yang sara, pornografi, kekerasan, atau makna yang tidak pantas. Tidak boleh sama dengan nama instansi pemerintah. Ya, ini ada misalnya memberikan istilah memasukkan nama Polri, TNI, KPK, ya, dan lain-lain. Tapi kalau negara itu beberapa perusahaan ya itu boleh ya kalau yang sudah memang BUMN gitu, nggak apa-apa. Kemudian nama tidak boleh mengandung angka atau simbol. Jadi PT 123 Logistics at Fast Delivery itu nggak boleh. Ditambah juga ini bukan bahasa Indonesia. Nama menggunakan huruf Latin. Jadi jangan tiba-tiba ada kanji atau misalnya ada huruf Sirilik, itu tidak diperbolehkan. Mencerminkan kegiatan usaha ini disarankan. Jadi kadang memang ada yang nggak nyambung, tapi lebih baiknya eh, harus sesuai. Misalkan kalian membuat suatu usaha jasa ataupun produk yang berbasis teknologi dan tujuannya itu untuk lingkungan. Bisa diberikan nama PT Teknologi Hijau Bersama. Nama tidak boleh memiliki arti menyesatkan. Ini ya, ya inilah mirip-mirip dengan perusahaan lain, cuman membedakan satu dua huruf itu juga tidak disarankan. Nah, kita lihat beberapa contoh ya. Ada beberapa nama perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia, tapi saya belum tahu apakah kalian tahu perusahaan ini atau tidak. Yang pertama, PT Ruang Raya Indonesia. Kedua, PT Bumi Berkah Boga. Tiga, PT Media Dokter Investama. Empat, PT Espai Debit Indonesia. PT Ruang Raya Indonesia, Bumi Berkah Boga. Ini 3 kata, kemudian semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga ya ini ya beberapa perusahaan itu memiliki privilege gitu ya, bisa menambahkan nama negara. Tapi kalau misalnya perusahaan yang kecil, setahu saya itu juga bisa bisa aja ditolak gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan yang mungkin modalnya besar itu bisa. Nah, jadi kalian tahu ini perusahaan apa? Kalau belum tahu, kita lihat di slide berikutnya. Nah, PT Ruang Raya Indonesia itu adalah nama perusahaan, nama legalnya untuk startup Ruang Guru. Untuk Bumi Berkah Boga itu adalah kopi kenangan. Media Dokter Investama, Halodoc. Espai Debit Indonesia itu Dana. Nah, jadi setiap startup atau perusahaan ini ya pastinya tetap harus melewati tahapan-tahapan legal untuk membuat usaha usahanya gitu agar legal dan bisa berjalan di Indonesia. Nah, ini adalah nama-namanya.
Nah, kemudian untuk pemberian nama pada CV, ya ini namanya kalau sama mungkin tidak apa-apa ya, kalau misalkan lokasinya tidak sama gitu. Jadi kalau misalkan namanya kebetulan sama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sama tapi masih satu tempat, ya itu disarankan tidak. Boleh menggunakan bahasa asing, tidak harus 3 kata, ya cukup sampai notaris. Jadi kalau PT tadi bisa sampai kementerian, kalau CV itu bisa melalui notaris. Walaupun sekarang PT pun bisa melalui notaris, tapi memang nanti akan ada proses tambahan ya untuk dan biayanya juga berbeda. Nah, untuk aspek legal usaha, kalian bisa lihat di sini, tidak mungkin saya bahas satu-satu, tapi bisa kalian screenshot lalu kalian pelajari di sini ya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 sampai yang tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kemudian untuk produk. Nah, untuk produk ini, untuk produk kita itu juga tetap harus memperhatikan aspek legalnya. Kalau perusahaan sudah legal, apakah produknya otomatis legal? Belum. Kalian tetap harus menempuh berbagai tahap. Yang pertama itu ya ada eh, ya ada aturan-aturannya lah, mulai dari pendaftaran, kemudian pendaftaran nama, pendaftaran, kemudian mengatur juga hal pengemasannya, labelingnya dan lain-lain. Tujuannya apa? Melindungi konsumen dari produk berbahaya atau palsu, menjamin kualitas atau keamanan produk, mencegah persaingan usaha tidak sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Untuk perizinan produk sendiri itu bisa dibedakan tergantung sektornya. Jadi kalau tadi kan pendirian usaha itu udah umum ya. Nah, kemudian dilihat produknya itu produk apa, makanan atau minuman, maka perlu ada izin edar dari BPOM dan juga sertifikat halal jika target pasar kalian adalah Muslim. Kosmetik perlu ada BPOM, obat-obatan BPOM dan uji klinis. Elektronik ada SNI dari BSN, UMKM perlu ada NIB, PIRT, dan label sesuai standar. Jadi banyak juga yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini adalah contoh pemberian label dan informasi publik. Jadi kalau misalkan perusahaan kalian sudah terstandar, maka kalian akan mendapatkan logo ini. Ada logo SNI-nya, ada reference number-nya, ada registrasi, nomor registrasinya. Nanti seperti ini. Kemudian untuk label itu juga penting ya. Ketika kita membuat packaging dari suatu produk, itu jangan hanya diberikan nama produknya saja, tapi juga harus mencakup informasi-informasi berikut sebagai ketentuan legal jika kalian ingin memperbesar usaha kalian ya. Kalau kalian lihat di warung mungkin ya hanya plastik polos, tapi kan juga keuntungan di warung itu nggak seberapa. Kalau kalian ingin masuk ke supermarket, kalian ingin masuk ke minimarket, ini wajib kalian penuhi. Yang pertama ini merek brand. Nama produknya apa, merek brandnya apa, sertifikat halal, nomor izin edar atau BPOM-nya, PIRT-nya, tanggal kadaluarsanya, apalagi kalau kalian menjual produk makanan atau minuman, kuantitasnya, produsennya siapa, di mana, kemudian bahannya apa, komposisinya. Ini semua harus ada. Jadi jangan asal-asalan dalam membuat packaging. Nah, terkait aspek legal produk, ini bisa juga kalian lihat di sini. Jadi jelas semua diatur. Kalian bisa screenshot atau kalian bisa googling lebih atau ya ceklah lebih banyak. Kalian bisa tinggal klik aja nomor undang-undangnya, nanti download PDF-nya, kalian pelajari sedetil-detilnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait aspek legal, usaha, dan juga produk. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, memang saat ini sudah banyak jasa yang menawarkan untuk pembuatan eh, legal atau legalitas usaha kalian, produk kalian, tapi tetap ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.